والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di antara nikmat yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita pada kesempatan kali ini, di mana Allah Jalla wa Ala kembali memudahkan kita melanjutkan kajian terkait adab-adab safar yang telah kita kaji sebagiannya di beberapa pertemuan yang lalu, kemudian libur di beberapa waktu, kemudian pada malam hari ini kita kembali melanjutkannya insyaallah taala. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, terkhusus yang mengikuti kajian malam hari ini dengan live. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji beberapa adab terkait safar yang kita kaji dari kitab Adabus Safar yang ditulis oleh guru kami rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Abdali rahimahullahu taala Al-Yamani. Di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji adab pertama, yaitu agar ketika kita safar berjumlah 3 orang atau lebih. Adab yang kedua, agar kita mengangkat salah satu di antara kita sebagai amir safar, dan telah kita ketahui beberapa hikmah di balik adab yang mulia ini. Juga telah kita kaji pada pertemuan yang lalu adab safar yang ketiga, yaitu anjuran melakukan safar di hari Kamis. Adab yang keempat yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu, agar kita berusaha ketika keluar safar di waktu pagi. Telah kita simak beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis dalam hal ini. Adab yang kelima yang telah kita kaji dari adab-adab safar pada pertemuan yang sebelumnya adalah ikhtiyar ar-rifqah, ar-rafaqah as-salihah, memilih teman sahabat yang saleh dalam safar kita yang akan kita lakukan. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya ingatkan kepada akhil karim wa ukhtil karimah rahimani wa rahimakumullah secara khusus yang mengikuti kajian ini dengan live, agar menulis faedah-faedah berikut ini baik dengan buku ataukah di HP-nya, karena apa yang sedang dan akan kita kaji ini adalah sesuatu yang kita butuhkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Tiada di antara kita melainkan dia pernah atau ya sering melakukan safar, dan ilmu hanya terjaga dengan tulisan. Barakallahu fik. Adab yang ke-6 dan ke-7 digabungkan oleh penulis karena ada sisi kesamaannya, mengucapkan kata-kata perpisahan berupa doa kebaikan atau kata-kata yang mengandung kebaikan, baik dari musafir kepada mukim ataukah dari orang mukim kepada musafir. Adapun dari orang yang akan safar kepada mukim, maka dia mengucapkan astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa akhira amalik. Jika lawan bicaranya itu satu orang laki-laki, tapi kalau lawan bicaranya itu adalah satu orang perempuan, maka dhamir kafnya diganti menjadi ki, ya, maka menjadi astaudi'ullah dinaki wa amanataki wa akhira amalik. Dan kalau lawan bicaranya itu 3 orang atau lebih dari kalangan laki-laki, maka dia ganti dhamir kah menjadi kum, maka astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa akhira amalikum. Jika lawan bicaranya itu wanita 3 orang atau lebih, maka dhamirnya diganti menjadi
astaudi'ullah dinakunna wa amanatakunna wa akhira amalakunna. Kalau lawan bicaranya itu 3 orang dari kalangan laki-laki dan wanita atau lebih, maka cukup dengan kum. Adapun dari mukim kepada orang yang akan melakukan safar, dari orang yang akan safar kepada mukim, maka yang dia bacakan adalah astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Baik, berikut ini beberapa dalilnya. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya pada nomor 3685. Di sini disebutkan nomornya oleh penulis. Dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmidzi dan Silsilah As-Sahihah. Beliau menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wadda'a rajulan akhadha bi yadihi fala yad'uha hatta yakuna ar-rajulu huwa yad'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqul astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa akhir amalik. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah ketika beliau ingin hendak berpisah dengan seseorang yang akan melakukan safar, maka beliau memegang tangannya. Lantas Nabi tidak melepaskan tangannya tersebut sampai lelaki itu sendiri yang melepaskannya. Ini diantara keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau memegang tangan seseorang bersalaman, maka beliau tidak melepaskannya kecuali orang itu duluan yang melepaskannya. Kemudian Nabi SAW berkata untuknya, astaudi'ullah dinaka, aku titipkan agamamu kepada Allah, wa amanataka wa akhiru amalak, amanahmu dan akhir penutup amalanmu. Doa yang amat indah dan doa yang amat baik kandungannya, karena di dalam doa ini terdapatkan doa permohonan kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menjaga agama, amanah dan akhir amalan saudara yang kita doakan tersebut dan yang akan melakukan safar. Dalil yang kedua dari Salim ini merupakan putra Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar kana yaqulu ar-rajuli idza arada safaran an udunu minni waddi'ka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una fayaqulu astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Kata Salim rahimahullah bahwa Abdullah bin Umar dahulu sering mengatakan kepada seseorang yang hendak safar, kemarilah engkau mendekat kepadaku, akan aku ucapkan kepadamu kata-kata perpisahan yang dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya kepada kami ketika kami ingin meninggalkan beliau safar. Dia pun mengucapkan astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Artinya sama dengan doa yang di atas, hanya saja ada konteks yang berbeda sedikit di akhir doa ini, yaitu wa khawatima amalik, sementara pada hadis sebelumnya wa akhirah amalik. Adapun artinya sama, penutup amalan. Ini menerangkan boleh kita mengucapkan akhirah amalik atau khawatim amalik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Dalil yang ketiga adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya pada nomor 2825 dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya pada nomor 9230 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala astaudi'ullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu hendak safar mengucapkan kata perpisahan kepadaku, dan Abu Hurairah musafir.
Beliau mengucapkan kepadaku, astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak akan pernah sia-sia sesuatu yang dititipkan kepadanya. Astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Dalam riwayat Al-Imam Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu an datang dengan lafaz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yusafir falyaqul liman yukhallif astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u." Nabi bersabda, barang siapa yang hendak safar, maka hendaknya dia mengatakan kepada orang yang akan ia tinggalkan dari kalangan muqimin, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian kepada Allah Jalla wa'ala yang tidak akan sia-sia sesuatu yang dititipkan kepadanya. Sebagian ulama mempermasalahkan riwayat ini karena di dalam sanadnya ada beberapa rawi. Sebagian ulama hadis mendhaifkannya, akan tetapi sebagian para ulama hadis mensahihkan hadis ini karena alasan-alasan ilmiah dalam ilmu hadis, diantaranya karena syawahid yang saling menguatkan antara satu sama yang lainnya. Di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Silsilah Sahihah pada nomor 14, 15 dan 16. Hadis yang keempat terkait adab yang keenam dan ketujuh ini. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني بأبي أنت وأمي قال ويسر لك الخير حيث ما كنت." Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, aku hendak safar. Berikanlah kepadaku bekal," maksudnya wasiat, pesan-pesan kebaikan. Lihat bagaimana indahnya kata-kata mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa mereka menilai bahwa ilmu atau pesan-pesan kebaikan itu merupakan bekal yang amat bermanfaat, yang amat mahal. Sehingga mereka berbahasa untuk pesan kebaikan, "Wahai Rasulullah, berikan kepadaku bekal." Padahal yang mereka minta bukanlah uang, bukanlah makanan, ataukah suatu benda yang dibutuhkan di dalam safar. Melainkan yang mereka maksud adalah ilmu, adalah nasihat, adalah pesan-pesan kebaikan. Ini menerangkan kepada kita bahwa ilmu agama dan pesan-pesan kebaikan dalam perkara agama adalah suatu bekal yang amat penting dan dibutuhkan oleh seseorang di sisi mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan ilmu agama. Maka Nabi pun mengatakan, "Zawwadakallahu taqwa." Semoga Allah Jalla wa Ala membekali engkau dengan ketakwaan. Lantas sahabat tersebut kembali berkata, "Zidni." Tambah lagi wahai Rasulullah. Maka Nabi pun menyatakan, "Wa ghafara dzanbak." Dan semoga Allah mengampuni dosamu. Dia pun kembali berkata, "Zidni bi abi anta wa ummi." Tambah lagi wahai Rasulullah. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa dari mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar ilmu agama. Maka Nabi pun menyatakan, "Wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta." Dan semoga Allah Jalla wa Ala memudahkan untukmu segala kebaikan dimanapun engkau berada. Di dalam hadis ini ada doa dari seorang muqim untuk musafir selain dari apa yang telah kita simak dari hadis-hadis di atas, yaitu zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah membekali engkau dengan ketakwaan, mengampuni dosamu dan memudahkan untukmu segala kebaikan dimanapun engkau berada. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi
pada nomor 3687 dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Dalil yang kelima terkait adab yang keenam dan ketujuh ini dari adab-adab safar adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi pada nomor 3688 dan Al-Imam Ibnu Majah pada nomor 2771, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi, Sahih Ibnu Majah dan Silsilah As-Sahihah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan anna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafir fa'ausini. Wahai Rasulullah, kata seorang laki-laki, aku hendak safar, maka berikanlah kepadaku wasiat, pesan-pesan kebaikan. Maka Nabi pun bersabda, alaika bi taqwallah wa takbir ala kulli syaraf. Aku berpesan kepadamu agar engkau senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini pesan yang amat penting untuk saudara kita yang akan melakukan safar. Baik safarnya untuk haji, untuk umrah, bekerja, tugas kantornya. Jangan yang pertama kali kita katakan kepadanya, jangan lupa oleh-oleh ya. Taib, baik dua na belau aden tu ke kamu. Ya. Jangan lupa oleh-oleh. Saya titip minyak wangi. Satu aja minyak wangi. Satu lagi kurma, satu lagi sajadah, satu lagi ini, satu lagi itu. Semuanya jadi 10. Taib. Lihat ini Nabi SAW. Ketika ada sahabat berkata, wahai Rasulullah, aku hendak safar, berikan kepada aku pesan-pesan kebaikan. Nabi tidak berkata, jangan lupa oleh-oleh untuk aku ya. Tetapi Nabi berkata, alaika bitaqwallah, hendaknya engkau selalu bertakwa kepada Allah. Dan sahabat ini pun tidak sensitif dengan nasihat yang seperti ini. Menunjukkan mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Berbeda dengan kita. Terkadang karena hati kita yang masih kurang ikhlas, ketika ada orang yang berpesan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, seringkali kita sensitif, seringkali kita tersinggung, yang lantas kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau menyimpan sesuatu di dalam hati yang menunjukkan kita masih kurang ikhlas dalam beragama. Maka Nabi pun berkata kepadanya, alaika bitaqwallah, hendaknya engkau selalu bertakwa kepada Allah, wa takbir ala kulli syaraf, dan hendaknya engkau selalu bertakbir setiap engkau mendaki tempat yang tinggi. Ini salah satu sunnah Nabi yang terkadang kita meninggalkannya karena ketidaktahuan atau dikarenakan kelupaan. Contohnya ketika naik pesawat ketika take off. Begitu pesawat take off, ingat hadis Nabi ini. Ucapkan apa? Allahu Akbar. Atau ketika kita berkendaraan sepeda motor, sepeda dayung atau mobil, ketika tanjakan ucapkan Allahu Akbar. Falamma walla ar-rajul, setelah orang ini pergi, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma itwi ilahu al-bu'd wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, dekatkan jarak safar dia ini dan mudahkanlah urusan safarnya. Kesimpulan dari uraian penulis di atas bahwa terkait adab yang keenam dan ketujuh ini beliau sebutkan untuk kita kurang lebih 5 hadis. Lihat betapa ilmiahnya dakwah sunnah ini. Betapa ilmiahnya pendidikan yang diberikan oleh ulama salaf, oleh ulama sunnah kepada kaum muslimin. Tidaklah mereka mengeluarkan suatu statement yang berkaitan dengan agama, melainkan mereka menyebutkan dalilnya, melainkan berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis. Ya. Dan tentunya cabang dari itu adalah ijma, qiyas yang sahih dengan pemahaman mereka para salaf. Mereka tidak pernah mendogma kita tanpa ada dalil. Ya. Mereka berkata haram, ini dalilnya. Berkata wajib, ini dalilnya. Berkata sunnah, ini dalilnya. Berkata makruh, ini dalilnya. Dakwah yang ilmiah. Maka benar apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa apabila orang-orang yang membenci dakwah sunnah ini karena ketidaktahuan atau karena provokasi sebagian orang terhadapnya, jika dia mau berusaha menilai, mencari, mempelajari apa yang ada di dalam dakwah sunnah ini dengan hatinya yang ikhlas, dengan hati yang bersih dari hasad, dari buruk sangka, dari kotoran-kotoran lainnya, melainkan dia akan mengetahui
akan kebenarannya dakwah sunnah yang berdasarkan di atas Al-Quran, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' qiyas yang sahih dengan pemahaman mereka para salaf. Dan dakwah sunnah ini adalah dakwah yang jelas. Ya, sungguh tiada sesuatu yang diharamkan oleh para pendakwah sunnah ini kecuali sesuatu itu memang telah diharamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dakwah sunnah ini yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta ulama Islam yang datang setelahnya, tidaklah mewajibkan sesuatu kepada umat Islam kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, saya ingin berkata kepada orang-orang yang suka memberikan fitnah kepada dakwah sunnah ini, yang menuduh dakwah sunnah ini adalah dakwah yang radikal, bahwa dakwah sunnah ini adalah dakwah yang ekstrim, bahwa dakwah sunnah ini adalah dakwah yang memecah belahkan. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, hendaknya engkau takut kepada Allah, hendaknya engkau banyak mengingat kematian, hendaknya engkau mengingat firman Allah Jalla wa'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada kata yang keluar dari mulut seseorang melainkan ada malaikat yang menulisnya, yang dia akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah Jalla wa'ala di hadapannya. Dan kepada orang yang mendengar tentang dakwah, bahwa dakwah sunnah ini adalah dakwah yang memecah belah manusia, dakwah yang radikal, dakwah yang ekstrim, atau dituding dengan dakwah Wahabi dan semisal dengannya, coba engkau pelajari, kaji dengan baik, dengan hati yang jujur, dengan hati yang ikhlas, sembari memohon hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. Kumpulkan video ustadz-ustadz yang dikatakan Wahabi, kumpulkan tulisan-tulisan ustadz-ustadz yang dikatakan oleh sebagian orang mereka Wahabi, ustadz yang ekstrim, ustadz pemecah belah umat. Hadiri kajiannya, dengar, simak, kemudian nilai. Adakah di dalamnya ajaran yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan standar kebenaran di dalam Islam ini, yang merupakan landasan hukum bagi umat Islam ini? Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik dari Allah Jalla wa'ala untuk kalian. Allah Jalla wa'ala tidak pernah menjadikan sesuatu atau pegangan mayoritas manusia sebagai standar kebenaran, dan bahwa yang menyelisihinya sebagai kesesatan. Allah Jalla wa'ala juga tidak pernah menjadikan adat istiadat suatu tempat sebagai standar kebenaran, dan bahwa yang menyelisihinya adalah sesuatu yang sesat. Hanyalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Cabang dari itu adalah ijma' seluruh ulama Islam atau qiyas yang mu'tabar sebagai standarisasi kebenaran umat Islam, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ini maka dihukumi sesat dan salah. Apabila kita memiliki prinsip yang seperti itu, maka tentunya kita akan mendapatkan hidayah dan akan bijak di dalam bersikap. Kesimpulan yang kedua dari uraian penulis di atas, bahwa bagi orang yang hendak safar atau bagi orang yang hendak ditinggalkan oleh saudaranya atau kawannya yang hendak safar, maksudnya siapa? Muqim. Ya, misalkan orang tua kita, saudara kandung kita, atau sahabat kita hendak safar, maka dianjurkan bagi kita yang ditinggalinya dari kalangan muqimin untuk berpesan kebaikan dan mendoakannya dengan kebaikan secara umum. Dan lebih baik menggunakan konteks zikir yang telah datang secara khusus dari Nabi SAW. Di antaranya apa? Astaudi'allah dinaka wa amanataka wa khawatim amalik. Nah, boleh juga seperti yang Nabi katakan kepada seorang laki-laki yang disebutkan oleh Anas bin Malik tadi, zawadakallahu
taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Adapun dari musafir kepada muqim, maka dia ucapkan astaudi'ukallah, astaudi'ukumullah kalau 3 orang atau lebih. Kalau 1 orang astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u, aku titipkan engkau kepada Allah, yang mana sesuatu yang dititipkan kepadanya tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah sia-sia. Sebagian ulama menyebutkan, andai kata seseorang yang hendak safar mengucapkan jazakallahu khairan kepada saudara yang akan dia tinggalkan untuk safar dari kalangan mukimin, jazakallahu khairan, atau doa-doa lainnya yang mengandung kebaikan, maka tidaklah tidak mengapa, ya. Karena sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis doa musafir kepada mukim, dan mereka berkata tetapi tetap dianjurkan untuk dibalas dengan doa kebaikan, karena Nabi SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajid ma takafa'tum bihi fad'u lahu hatta turaw annakum qad kafa'tum bih. Apabila ada seorang yang melakukan kebaikan untuk kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Jika engkau tidak memiliki sesuatu untuk melakukan membalas kebaikannya, maka doakanlah dia dengan kebaikan sehingga engkau merasa telah membalas kebaikannya tersebut. Dan di antara kebaikan saudara kita untuk kita adalah doa dia untuk kita, maka hendaknya kita balas pula dengan doa kebaikan. Kita balas jazakallahu khairan, barakallahu fiik, hayyakallah, dan yang semisal dengannya. Faedah lainnya terkait bab ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang merupakan ulama besar kaum muslimin, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau Al-Adhkar. Dan ini kitab yang amat bagus untuk dibaca oleh setiap muslim, ya. Ya, mohon saudara-saudaraku yang semangat untuk menghidupkan ibadah zikir, terkhusus zikir setelah salat 5 waktu, tolong baca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Di sana beliau uraikan konteks-konteks zikir setelah salat 5 waktu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan, wa yustahabbu an yuwaddi'a ahlahu wa aqaribahu wa ashabahu wa jiranahu wa yas'aluhum ad-du'a lahu wa yad'u lahum. Kata Imam Nawawi, disunnahkan bagi orang yang hendak safar agar dia mengucapkan kata-kata perpisahan kepada keluarga, kerabat, sahabat, atau tetangganya. Yang kedua, kata beliau, dia meminta kepada mereka agar mereka mendoakan dia dengan kebaikan. Yang ketiga, agar dia mendoakan mereka dengan kebaikan. Baik. Kesimpulan yang berikutnya dari uraian di atas, bahwa doa yang diucapkan oleh musafir kepada mukim atau oleh mukim kepada yang hendak safar itu dengan suara yang didengarkan oleh lawan bicaranya, seperti dalam hadis-hadis di atas. Demikian disebutkan oleh para ulama. Ya, kita ucapkan dengan suara yang didengarkan oleh kawan kita, saudara atau kerabat kita tersebut, astaudi'akallah alladzi la tadhi'u wada'i'u, astaudi'akallah dinaka wa amanataka wa khawatim amalik. Dan boleh juga kalau kita mendoakannya dengan suara yang tidak ia dengarkan, sebagaimana dalam hadis terakhir tadi, hadis Abi Hurairah. Di awalnya Nabi hanya berkata, alaika bitaqwallah wa takbir ala kulli syaraf. Hendaknya engkau selalu bertakwa kepada Allah dan bertakbir setiap kali engkau mendaki tempat yang tinggi. Kemudian kata Abu Hurairah, setelah lelaki tersebut pergi, maka Nabi berdoa, Allahumma itwi lahul bu'd wa hawin alaihi safar. Ya Allah, dekatkan jarak safar dia dan mudahkan urusan dia di dalam safarnya. Kesimpulan lainnya yang dapat kita petik dari uraian penulis di atas adalah pentingnya kita memiliki keluarga, kerabat, tetangga atau sahabat yang memahami ilmu agama. Tentunya kalimat-kalimat di atas dan yang semisal dengannya itu akan diterapkan dan direalisasikan oleh orang-orang yang telah menghafal dan memahaminya. Oleh karenanya, terkadang kita diantar oleh keluarga besar kita, tiada satupun di antara mereka yang mengucapkan doa-doa seperti di atas kepada kita yang hendak safar meninggalkan mereka haji, umrah ataukah yang lainnya.
Tetapi begitu kita diantar oleh kawan kita yang sudah mengenal sunnah, ya, yang sudah berilmu, ketika kita berpisah dengannya, kita akan mendengarkan ya kata-kata perpisahan seperti di dalam hadis-hadis Nabi di atas. Ini menerangkan kepada kita betapa untung dan betapa berkahnya kita hidup bersama orang-orang yang memiliki ilmu agama dan mengamalkannya. Baik, adab yang ke-8 dari adab-adab safar, kata penulis rahimahullahu taala, adalah yatawasawna fima bainahum bitaqwallah wa idza qara'a ahaduhum surat al-'asr fahasanun li fi'li as-sahabati radhiyallahu anhum. Hendaknya mereka saling berpesan dengan ketakwaan kepada Allah di antara mereka, saling menasihati, saling mengingatkan. Dan apabila salah satu di antara mereka membacakan surat Al-Asr kepada saudaranya, maka ini sesuatu yang bagus, karena para sahabat Nabi SAW melakukannya. Apa dalilnya? Beliau sebutkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Imam Baihaqi adalah ulama Syafi'i. Ini adalah jawaban bahwa terhadap sebagian orang yang menuduh bahwa dakwah sunnah ini tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Coba lihat kitab-kitab yang ditulis oleh ulama sunnah, kitab-kitab yang diajarkan oleh ustaz-ustaz sunnah. Tidak sedikit di dalamnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi merupakan ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Nah, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah pada nomor 2648 dari sahabat yang mulia Abu Madinah namanya. Ini sahabat Nabi ya, Abu Madinah Ad-Darimi. Wa kanat lahu suhbah radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang sahabat. Beliau berkata, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asr innal insana lafi khusr thumma yusallim ahaduhuma 'ala al-akhar. Beliau menyebutkan bahwa para sahabat Nabi SAW dahulu, dua orang laki-laki apabila mereka bertemu, maka mereka tidaklah berpisah kecuali salah satu di antara mereka telah membacakan wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kenapa mereka memilih surat ini? Karena surat ini, kata Al-Imam Syafi'i, merupakan intisari pesan kepada kebaikan dan peringatan dari kejelekan. Ya, intisari motivasi ada pada surat ini. Motivasi untuk melakukan kebaikan dan motivasi untuk meninggalkan kejelekan. Oleh karenanya Imam Syafi'i menyatakan, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafatuhum." Andai kata Allah Jalla wa Ala tidak menurunkan hujjah, argumen kepada makhluknya, motivasi yang mengajak mereka kepada kebaikan atau peringatan agar mereka meninggalkan suatu kejelekan, kecuali surat ini, maka surat ini sudah cukup sebagai motivasi untuk mereka. Kemudian salah satu di antara mereka memberikan salam kepada yang lainnya. Dari hadis di atas, sebagian ulama yang mensyarahnya menyebutkan ada dua faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, bahwa merupakan adab mereka para salaf ketika mereka ingin berpisah saling memberikan salam. Karena sebagian orang ada yang mengingkari, katanya nggak perlu berikan salam kalau kita berpisah kecuali pas bertemu saja. Misalkan kita duduk-duduk di ngopi pagi ya, Bang Ubin ngopi pagi ya Nopri. Di mana misalkan pas mau pisah disunahkan dan merupakan adab mereka para salaf. Ya, saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini adab yang diterapkan oleh mereka para sahabat Nabi. Ya, jangan diingkari, karena saya pernah melihat beberapa orang menganggap aneh hal itu karena dia mengira itu sesuatu yang tidak ada petunjuknya dari ulama salaf. Tidak, ini salah satu adab yang diterapkan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah manusia yang paling jauh dari perbuatan bid'ah, karena Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya lah yang telah memuji mereka. Di dalam hadis ini disebutkan ketika mereka bertemu, tidaklah mereka berpisah kecuali mereka saling memberikan
salam. Saya duluan ya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, karena merupakan adab yang tidak baik kata para ulama dalam pergaulan. Seorang yang tadinya bersama dengan kawan-kawannya kemudian tiba-tiba menghilang tanpa izin dan tanpa salam. Karena hal yang demikian itu akan membuka pintu syaitan ya untuk saudara-saudaranya terhadap dirinya. Ya. Kemudian bagi kita yang ditinggali oleh kawan kita secara diam-diam, akhlak kita hendaknya berusaha berbaik sangka. Mungkin karena dia punya suatu alasan yang tidak mungkin dia sebutkan untuk kita, sehingga dia pergi diam-diam tanpa memberitahukan kepada kita. Faedah yang kedua dari hadis ini kata para ulama yang mensyarahnya, iltizamu sahabah li suratil asr, bahwa merupakan sunnah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertemu, terkhusus ketika bertemu hendak safar atau pulang dari safar, mereka membacakan surat wal asr sebagai tausiah singkat, sebagai mau'izah ringkas di antara mereka. Ya, jadi jangan dianggap kaku ya kalau jumpa kawan. Gimana akhi, barakallahu fi, ana mau berangkat safar dulu ya, barakallahu fi, astaudi'akallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Kemudian kita bacakan, saudara kita itu membacakan kepada kita wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, atau kita yang membacakan kepadanya. Nah, ini sesuatu yang indah dalam persahabatan. Nah, dan tentunya orang yang memahami surat ini, mengetahui artinya dan pernah mempelajari tafsir para ulama terhadap surat ini, maka dia akan merasakan manisnya pesan seorang teman kepadanya dengan surat ini. Ya, karena surat ini dengan dengan jumlah ayatnya yang sedikit, ya, dengan keringkasannya, tetapi surat ini mengandung makna yang cukup luas. Makna yang cukup luas dan sangat mencakup. Ya, oleh karenanya Imam Syafi'i mengeluarkan statement seperti di atas tadi. Maka nasihat saya kepada saya pribadi dan kawan-kawan semuanya untuk berusaha membaca tafsir surat ini. Dan saya nasihati, ya, karena belum lama saya dapat hadiah dari Ustadz Firanda. Beliau punya tulisan tafsir juz 30 dan juz 29 tulisan beliau berbahasa Indonesia, dan ketika saya ke Jakarta bulan yang lalu, saya dihadiahkan oleh beliau di rumah beliau kitab beliau ini. Saya menasihati ya yang memiliki kemudahan untuk membacanya, ya, tebal, masya Allah. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi ilmu dan waktu beliau. Baik, ini adab yang ke-8, ya. Dan para sahabat Nabi SAW, kata para ulama yang mensyarah riwayat ini, mereka adalah manusia yang paling jauh dari perbuatan mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Nah, tatkala mereka melakukan hal ini, menunjukkan ini sesuatu yang bukan bid'ah. Nah, para sahabat melakukannya, ya, kecuali melainkan karena mereka telah mengetahuinya dari Nabi SAW, baik secara ucapan beliau, perbuatan, ataukah takrir dari beliau untuk mereka. Baik, ya, saya kira sampai di sini kita persiapan salat Isya. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.